Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Di Official Auto. Kali ini gua sama Adi akan cek jalur mudik dan lewatin jalur alternatif Pantura. Ini jalan yang dulunya pilihan utama ya, pilihan sebelum adanya tol Cipali. Dan kali ini kita ditemani dengan mobil yang juga capable, istimewa juga, dan rasanya sih pasti bisa memenuhi kebutuhan kita untuk cek jalur mudik kali ini. Bener banget, Kit. Ini kita sudah dapat kesempatan untuk mencoba Wuling Almas Hybrid. Dan ini di Elektria Lebaran Rev kali ini ada tema khusus ya, karena kalau misalnya kita sebelum-sebelumnya itu hanya mobil elektrik yang murni, kini kita coba bahwa ada sisi elektrifikasi lainnya yang juga jadi potensi yang sangat menarik untuk dilirik menggunakan hybrid. Dan dengan Almas Hybrid ini, gue rasa sih paling bisa ya untuk keluarga, mungkin bersama teman-teman ya ketika kita bepergian jauh. Karena dia punya kemampuan angkut sampai 7 penumpang, 3 baris itu bisa enak. Kita akan lihat di perjalanan ini gimana sih kemampuan dari Almas Hybrid ini. Oke, sekarang kita langsung masukin koper-koper yang udah disediain sama istri-istri kita ini. Karena memang sebenarnya ini judulnya kita diusir ya. Karena koper ini koper luar negeri sebenarnya. Ya, langsung aja. Kita coba. Yuk. Ini dia. Alright. Oke, ini Kit, salah satu keunggulan dari Wuling Almas Hybrid. Ini adalah bagasinya dia yang cukup besar, dan ini posisi lagi untuk 7 penumpang ya. Dan maksimum bangkunya. Ya, baris ketiganya terhitung lega, dan kita bisa ngeliat nih kopernya berukuran kecil ya, bisa cukup di sini. Dan kalau misalnya butuh tambahan ruang, ini tinggal ditarik aja. Ada tuasnya, jadi effortless. Betul. Dan dia latar rantai. Latar rantai. Dan ini kita langsung masukin aja nih koper besar kita. Koper besar kita. Untuk keperluan kita selama berapa tahun? 2 tahun 3 bulan. Ya. Cukup mudah masuknya, nggak mentok, dan masih nyisain space yang juga cukup lumayan banyak. Nggak lumayan lagi nih, luar biasa sih. Kiri kanan tinggi, yang penting nggak nutupin atas aja ya. Itu dia. Nah sekarang sebelum kita jalan, mungkin apa yang kita lakuin? Ritual wajib, kita harus cek mobilnya. Mulai dari oli, tekanan ban, lalu juga air wiper, dan juga cara yang lain lah untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan kita untuk cek jalur mudik kali ini. Oke, let's go. Ya. Oke teman-teman, tadi udah ngisi bahan bakar sampai benar-benar full tank di bibir tangki, karena kita akan nanti menguji konsumsi BBM ya secara full to full dan juga secara metode MID. Ini juga jadi syarat ya, kalau sebelum mudik ada baiknya memang kita ngisi bensin lebih dulu. Betul, jadi supaya nanti nggak kelabakan ketika ketemu macet gitu ya, takut bahan bakarnya habis. Kita akan isi lagi bensin sampai penuh ketika sudah sampai di Cirebon ya. Kita akan lihat gapnya berapa nih. Oke teman-teman, sekarang ini jadi menu pembuka. Sebelum kita nanti ke Cirebon, ini kita akan sedikit ngasih gambaran bagaimana di jalan tol layang Muhammad bin Zayed ya, tol MBZ. Ya memang seperti karakter tol MBZ pada umumnya, memang agak sedikit flowing, dan juga memang ini sambungan tolnya memang cukup berasa ya. Dan biasanya nanti ya, jelang-jelang arus mudik, nanti biasanya macetnya tuh akan ketemu di KM 47, percabangan setelah turun dari tol MBZ. Nah, benar banget tuh. Nah, makanya buat para pemudik nih yang akan pergi, pastikan dulu update info, berita-berita terkait kondisi lalu lintas terkini. Itu salah satu tips sih untuk pergi saat lebaran. Jadi jangan kayak asal jalan aja, tapi harus memantau informasi, khususnya informasi lalu lintas ya. Kita bisa nentuin nih, kita mau pilih yang jalan atas ataupun jalan bawah, jadi bisa meminimalisir kemacetan ya. BTW enak juga ya pakai Wuling Almas Hybrid ini. Makanya kita pilih mobil ini untuk cek jalur mudik. Pakai Wuling Almas ini memang bisa dibilang effortless. Waktu juga gue udah coba mas ke Dieng ya, pakai mobil hybrid ini. Dia pakai mesin 2000 cc, naturally aspirated, 4 silinder, dan mesin ini dinamakan sebagai Atkinson cycle gitu. Nah, dengan mesin 2000 cc ini yang cukup besar, tapi dipadukan dengan teknologi elektrifikasi hybrid. Nah, untuk tenaganya dengan mesin bakarnya aja, dia bisa menghasilkan tenaga di 123 horsepower dan torsinya di 169 Nm. Mesin engine bakarnya tadi
Terus dipadu-padankan nih dengan tadi yang seperti gue bilang, teknologi elektrifikasi hybridnya. Ini dengan motor listrik dan baterainya, dia bisa menghasilkan tenaga tambahan sampai 174 horsepower. Dan torsinya ini super badak untuk sebuah SUV 7-seater seperti ini ya. Dia bisa menghasilkan tenaga dengan motor listrik di 320 Nm. Jadi ketika kita toel sedikit aja pedal gasnya, ini mobil langsung ngacir. Torsinya memang berasa banget sejak putaran mesin bawah. Jadi ini impactnya, dampaknya konsumsi bahan bakar jadi nggak terlalu besar. Karena ketika kita toel sedikit pedas gasnya aja, ini dia langsung menghasilkan tenaga dan torsi yang udah cukup banget buat perjalanan cruising, apalagi di tol bebas hambatan seperti ini. Emang menarik banget nih ya, si Wuling Almas Hybrid ini, dari mesinnya, juga dari kita ngerasain nih bertenaga dan juga powerful. Nah, tapi cara kerjanya itu gimana sih si hybridnya ini? Jadi memang ini bisa dibilang teknologi hybrid pintar, Mas. Jadi kita nggak perlu effort untuk milih mode berkendaranya ya, karena dia secara natural dia akan menyesuaikan dengan kondisi dan juga bagaimana kita berkendara dengan mobil ini. Jadi ada 3 pilihan. Pertama ada yang EV mode, mobil bergerak seluruhnya oleh motor listrik. Mesin mati, jadi memang benar-benar motor listriknya menggerakkan si roda. Lalu juga ada series hybrid. Si roda bergerak untuk mengisi ataupun menyuplai daya ke motor listriknya, yang tentu ini untuk menggerakkan roda. Dan yang ketiga adalah paralel. Jadi sesuai dengan namanya paralel, si mesin bakarnya bekerja bersamaan dengan si motor listriknya. Dua-duanya bekerja. Wah, seru banget memang pakai si hybrid ini ya. Tapi kalau gue bilang dari sisi visibilitas juga nggak ada kesulitan ya? Ya, karena memang mobil SUV posisi berkendara udah pasti tinggi. Jadi kita bisa ngelihat visibilitas ke depan dengan luas. Dan yang paling suka dengan SUV gini ya, kita tuh masih ngelihat bonetnya tuh masih terlihat dengan jelas gitu. Ya. Jadi kita bisa mantau nih marka dengan baik. Lalu juga ke belakang spionnya besar, kita bisa mantau ke belakang dengan baik, dan spionnya juga bisa ngasih visual ke belakang dengan sangat luas ya. Jadi kita nggak akan terganggu ketika bawa mobil ini. Visibilitasnya bagus. Paling seneng ini sih panoramic sunroofnya. Jadi kerasa ruangnya tuh besar, lebih lega, lebih besar ya. Buat di penumpang juga terlihat luas. Apalagi juga si Almas ini dia pakai double panoramic ya. Mungkin jarang banget ya didapetin di mobil-mobil sekelasnya gitu ya. Iya, dengan fitur-fitur seperti ini, apalagi ada panoramic sunroof yang sekarang kayaknya jadi hal wajib gitu ya di mobil sekarang. Nah, ini dia Kit, pertigaan legendaris. Kalau misalnya dulu belum ada tol Trans Jawa, nah kita ini juga jadi titik kita start untuk masuk ke jalur Pantura. Ini ada Simpang Jomin dan ini di Cikopo yang biasanya nih kalau pas masa-masa mudik Lebaran tuh paling rame lah. Jadi alternatif ya kalau misalnya di tol Cipali tuh lagi macet. Oke, kita akan lanjut jalan lagi. Kita akan Pantura cek gimana kondisinya dan segala macam. Mudik, let's go. Oke, gimana Tadi kan udah di depan, sekarang duduk di belakang gimana? Oke, mantap banget Kit. Impresi gua sama SUV ini benar-benar sesuai sama ekspektasi lah. Punya ruang kaki yang lebar, kemudian seperti yang tadi gue bilang, gue senang panoramic roof-nya. Sampai belakang jadi suasananya jadi lebih terang, lebih luas. Kemudian di belakang juga ada beberapa kenyamanan nih, pengisian daya, ada AC, ada buat nyimpen dokumen di depan, ada speaker, dan sama ada armrest yang bisa jadi cup holder di tengah sini. Nah, selain lu bisa nge-charge smartphone di situ, untuk penumpang depan juga sudah kedapatan ini nih, wireless charger. Nggak perlu nyolok-nyolok kabel USB ataupun kabel data ya, tinggal taruh di sini aja. Dan dia juga sudah fast charging loh, jadi nge-charge-nya nggak terlalu lama. Oh iya Di, untuk versi hybrid ini, dia juga ada model pembaruannya, namanya New Almas RS Pro Hybrid. Ada beberapa ubahan lah yang ngebuat tampilannya jadi lebih keren, terus juga fitur-fiturnya nambah. Dan Wuling ini kalau gue ngeliat nih luar biasa ya pergerakan ya. Maksudnya dia punya produk-produk yang sesuai dengan kebutuhannya masyarakat Indonesia. Benar. Ya. Kalau gue denger yang paling baru tuh ada di elektrifikasinya ya, listrik murninya ya. Ya ada EV, ada Bingwo. Dan yang paling baru nanti ada Wuling Cloud, tapi belum dijual. Ya. Bener sih, strategi dia tuh pas banget menurut gue. Jadi nyediain mobil bensin juga, mobil hybrid buat jembatan tadi seperti gue bilang, terus juga langsung nyediain mobil yang benar-benar full elektrik. Jadi konsumen tinggal milih aja sesuai dengan kebutuhan dan juga preferensi mereka ya. Benar. Oke, Di, ini udah sampai Pamanukan. Cepet juga ya? Iya, dulu tempat ngehits banget ya sebelum ada tol Cipali. Banyak banget tempat makanan, jadi bisa
pilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Mantap. Nah, nanti kita bakal ngelewatin jalur Sukamandi juga nih di depan. Ini jadi spot yang cukup macet biasanya. Dan ini gue di belakang, selama tadi lu jalan, kita ketemu banyak ini ya, jalan yang berlubang ya? Iya, tadi setelah masuk ini ya, jalur Pantura ini memang ada beberapa spot yang jalannya rusak dan lubangnya cukup dalam-dalam. Hati-hatilah, Ya, kudu hati-hati. hati-hati. Tapi selama jadi di baris kedua, jadi penumpang ini gue ngerasa nyaman banget dan dengan Wuling Almas ini luar biasa sih. Comfortnya dapat ya ketika Dapet. duduk di bagian belakang pun. Kit, gue kan udah jadi penumpang nih dari tadi di Jakarta. Nah, gantian dong, gue pengen nyoba. Oke lah, lu harus nyetir. cobain juga nih gimana kenyamanannya ketika dipakai di jalur Pantura seperti Oke, ini. Ntar kita siap. depan yang Depan jalanan berarti ya. agak segan kita berhenti lu tukeran jadi driver ya. Oke, Sip-sip. gas. Akhirnya ada di balik kemudi dari Wuling Almas Hybrid. Oke. Nah, sekarang nih hiburannya tolong Pak Bangkit dikondisikan. Siap Pak Bos, kita dengerin ini aja kali ya, lagu ya. Ini dia pakai panel infotainment yang udah vertikal, jadi gede gitu ya. Dan kita bisa nyambungin Bluetooth ke layarnya. Ya, kita dengerin lagu aja. Nih udah pairing. Yoi ya suaranya ya. Gila. Bagus ya, suaranya keren ya. Yoi. Mantep. Ini memang salah satu yang gua tertarik dari Almas Hybrid ini nih, dia pakai audio sistemnya Infinity. Ya, dan selain ada paket sound system yang oke juga, dia juga dibekali dengan fitur yang namanya Win. Satu-satunya bahkan Ya, fitur perintah suara berbahasa Indonesia. Dengan perintah suara itu kita bisa ngatur beberapa fungsi fiturnya. Mulai dari menurunkan jendela, buka sunroof, dan masih banyak lagi. Bahkan juga bisa nurunin AC atau segala macam. Kita coba ya. Halo Ling. Halo. Saya kepanasan. Tolong turunkan suhu AC-nya. Oke, menurunkan suhu 2 derajat. Oh, jadi nggak perlu tekan-tekan tombol, pakai perintah suara aja lewat Wuling Indonesia yang Common. Canggih banget ya. Canggih. Selain dari perintah suara berbahasa Indonesia, dia juga ternyata punya Advanced Driving Assist System. Ya, ADAS. Alias ADAS. Mm-mm. Ada Lane Departure Warning. Ya. Jadi kita bisa dikasih tahu nih sama mobil bahwa kita berpindah jalur Ya. tanpa Lampu sen. menggunakan sen. Jadi dikasih peringatan. Nah, tadi juga ada fitur yang dipaduin sama Adaptive Cruise Control kan, Lane Oh, Keeping iya. Assist. Adaptive Cruise Control-nya juga punya Lane Lane Keeping Assist. Keeping Jadi Assist. ya dia akan bergerak secara semi otonom. Jadi memang ini paket lengkap lah ya Mas ya. Udah dapat fiturnya banyak, teknologi canggih, dan yang paling penting ini ada penambahan fitur hybridnya. Jadi kepake banget ketika kita jalan jauh seperti ini, baik di jalan tol, jalan pantura seperti ini. Nah, ini penting banget nih Mas buat orang yang mungkin masih takut-takut pakai mobil listrik dan pengen coba dulu sensasi mobil listrik ya. Pilihan tepat adalah mobil hybrid. mobil hybrid. Ya sekali lagi, kita nggak akan worry lah ya, nggak takut pengecasan di mana karena bisa isi bahan bakar dan fungsi hybridnya juga tetap dapat. Nah, Kit, ke depan itu udah ada jembatan Kalisewo. Ini salah Ya. satu titik yang harus diperhatikan sama Bener, pemudik karena bener. dia titik macet ya. Dia tuh punya yang khas tuh. Jadi Iya. ada banyak masyarakat di sana yang Nyapu-nyapuin, nyapu-nyapu, ngambil duit. Iya, dari Gitu. pengemudi yang lempar-lempar Nah, koin ya. Salah satu spot berikutnya yang kita akan lewatin tuh Pasar Patrol ya. Ini Iya. salah satu area yang macet juga. Macet gitu. juga, jadi memang harus hati-hati. Apalagi kayak seperti ini nih kondisinya, hujan terus, jalanan pasti licin dan juga cukup lumayan rame ya Iya. perjalanannya. Jadi Tetap harus berhati-hati. berhati-hati. Oke, ini sebelum kita sampai ke Cirebon, kita istirahat dulu kali ya, sebentar ya. Ya. Lemas-lemasin badan, kaki ini udah lumayan. Ini kita udah pegel. sampai Indramayu nih. Dan mungkin kita bisa istirahat di Masjid Agung Indramayu yang punya sejarah Menarik yang ya. Menarik ya. Oke, ini kita langsung aren aja pakai fitur navigasi di head unitnya. Canggih banget. Oke. Nah, udah tuh. Oke. Oke teman-teman, sekarang sudah di Masjid Agung Indramayu. Ya, ini jadi salah satu tempat untuk beristirahat ya kalau kita lewat jalur Pantura, dan ini jadi salah satu tempat menarik untuk mungkin ya sekedar menghabiskan Benar. waktu untuk mau ngabuburit. Tapi juga. bukan buat istirahat doang ya, ibadah tentunya Ibadah Mas ya. juga. Karena kan lagi
bulan puasa dan sejarahnya cukup menarik ya Mas ya? Ini awal mulanya itu dibangun 1937, yang awal mulanya itu langgar. Kemudian ada seorang mualaf Tiongkok namanya Chu Teng, dia menghibahkan tanahnya untuk membangun area masjid yang sekarang ini ada di belakang kita. Benar. Desainnya cukup unik karena di dalamnya ada ornamen kayu, juga mirip dengan masjid di Demak. Oke Mas Adi, ini udah istirahat kita ya? Ya, kita akan Dan juga ngejar udah sampai sore, ke Cirebon kita sebelum akan buka puasa ya. Kita akan langsung lanjut ke Cirebon. Jadi masih gantian lu yang nyetir ya? Masih. Nah, teman-teman juga ada fitur yang menarik dari Wuling ini adalah Internet of Vehicle. Jadi kita bisa nyalain mesinnya, lalu juga hidupin AC di dalam tanpa harus masuk ke dalam mobilnya. Wih, canggih banget. Jadi Internet of Vehicle, jadi dengan remote lewat pakai smartphone. aplikasi? Aplikasi. Oke, coba Jadi kita ditunjukin. langsung nyalain aja mobilnya. Nah, ini udah nyala. Oke. Oke, sekarang lu yang bawa mobilnya. Oke, let's go. Kita ke Cirebon. Akhirnya kita udah sampai di kota Cirebon dan di sini nih banyak banget yang bisa kita explore ya. Ya. Kalau misalnya mudik lewat jalur ini. Di sini ada batik Cirebon yang terkenal yakni batik Trusmi. Ini udah terkenal banget ya sebagai ciri khas dari batik Cirebon. dari Cirebon. Tuh, nah selain ada batik, Cirebon juga punya makanan yang khas juga. Wah, ini Dia terkenal ada nih. empal gentong, ya Wih. kan. Lalu juga ada soto kuning, lalu juga nasi jambal, tahu gujut, banyak banget. Nah, kita akan cobain. Sebagai tambahan ya kita ya, kenapa kita milih perjalanan kita ini hanya sampai Cirebon? Ya. Karena kota ini jadi tempat ya, titik untuk perpisahan nih. Betul. Untuk orang yang pengen ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, Ya. ini jadi salah satu titik yang favorit untuk disamperin nih selama mudik gitu. Nah, ini kan udah mau jam buka nih. Ayo kita cari kuliner kali ya. Gue mau nyobain empal gentong yang khas paling enak seantero Cirebon. Oke, pokoknya. kita coba kita cari ya. sekarang Kalau kita gue buka sih puasa. pengennya tahu gejrot. Akhirnya kita sampai Ya. di akhir perjalanan dengan Wuling Almas Hybrid. Gimana Kit menurut lo perjalanan kita kali ini? Seru ya, dan akhirnya juga kita sudah mengetahui bagaimana nih situasi sebelum nanti ada libur lebaran. Libur lebaran. Dan kita juga ngecek jalur Pantura dan sedikit ngelewatin tol di Cikampek. Jadi semuanya juga cukup terstruktur ya. Sebelum lebaran ini berlangsung, memang ada sedikit jalan-jalan rusak lah di Pantura ya, tapi nggak terlalu banyak. Dan yang tadi seperti Mas Adi bilang sebelumnya ya, harus prepare banyak persiapan, baik dari fisik dan juga mobilnya. Gimana Mas Adi? Yang Kita pastinya bahas dari mobilnya sekarang. mobilnya untung banget kita memilih Wuling Almas Hybrid, dan kalau nggak salah ini ada pembaruan ya? Betul-betul, ini ada pembaruan, dia lebih ke minor change ya. Dan juga ada beberapa peningkatan fungsional di dalam interiornya. Oke, kalau gua nggak salah ingat tuh dari depan ada grill baru, terus logo yang warna hitam sekarang ya kan? Sekarang grillnya dia pakai yang diamond cut ya. Jadi kelihatan lebih elegan dan mewah. Terus juga di dalamnya ada tambahan ambient light. Nah itu juga selain di dalam, di depan juga ada ubahan, di belakang juga ada revisi. Di versi terbarunya ada di tailgate, lampu yang berubah, dan juga di bagian komponen bumper yang sekarang dibuat lebih sporty. Jadi menyesuaikan dengan segmen SUV urban banget yang dibawa sama si New Almas RS Pro Hybrid. Ya, jadi penyegaran ini salah satu jawaban dari Wuling untuk memberikan pilihan yang lebih banyak lagi ya di lini produk mereka. Setelah dari hybrid juga ada elektrifikasi, juga ada mesin yang konvensional gitu. Nah, selain kita mengecek jalur, lalu juga mencoba beberapa fitur dan pengeluaran dari mesinnya, keunggulannya, kita juga membuktikan bagaimana teknologi hybrid yang ada pada si Wuling Hybrid ini. Jadi dengan metode pengecekan ataupun pengetesan dua ya, dari MID dan juga fuel to fuel. Kalau nggak salah kita udah jalan sekitar 215 km ya. Ini diambil dari MID, didapat untuk MID-nya. Berapa nih? Gue penasaran nih, 15,1 km per liter. Ini cukup irit ya kalau misalnya mengacu pada informasi di MID. Nah, kita juga ngecek secara full to full. Jadi setelah kita sampai ke titik terakhir, kita isi lagi dengan volume bensin yang sama seperti kita saat isi di Jakarta. Jadi sekitar kita isi lagi tuh sehingga bibir tangki sekitar 15,44 liter. Jadi ada sedikit gap sekitar 2 km per liter, tapi ini sudah membuktikan bahwa si
Wuling Almas Hybrid ini punya konsumsi bahan bakar yang memang benar-benar irit dan teknologi hybridnya memang sudah Benar banget. Dan terbukti ini jadi salah satu tujuan kita memang salah satunya untuk membuktikan bahwa teknologi hybrid ini jadi pilihan ya, karena kita nggak khawatir dengan mengisi daya untuk listrik, juga mencari tempat bahan bakar itu sangat mudah di sepanjang jalur mudik. Nah, baik ketika lagi situasi lebaran ini kan pasti macet ya. Nah, dengan teknologi hybrid mungkin jadi salah satu opsi pilihan untuk teman-teman yang ngincar konsumsi bahan bakar. Dan sudah dibuktikan di Wuling Almas Hybrid ini. Nah, itu dia perjalanan Electria Lebaran Drive kali ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video Electria Lebaran Drive dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.